Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, teman-teman, masih di Alas Purwo. Dan di kesempatan kali ini ya, saya masih ditemani Bapak Adi. Beliau seorang sesepuh juga yang tentunya sangat mengenal wilayah Alas Purwo ini. Di antara tempat-tempat yang kita datangi ini, salah satunya nanti sebuah tempat yang tidak kalah mistisnya di Alas Purwo ini, yang dinamakan apa, Pak Adi? Parangireng ini. Ini Baduk Parangireng ini. Parangireng. Ya. Jadi Parangireng itu juga merupakan gardu pandang, ngoten ya? Ya dulunya gardu pandang. Dulunya, Pak. Untuk melihat ru'yah. Kalau kita mau puasa itu hilal tuh, lihat Iya, hilal. hilal ru'yah gitu. Iya. Waktu mau puasa. Dan lokasinya berada di tebing, di pinggir laut. Iya, yang di atas sana, bukan ini. Oh, berarti ini naik lagi nanti kita, Pak? Ini baru lagi. Ini Nah, ini kalau ke kanan, ke pantai, Pak? ke pantai ini. Kita ke sini. Kita ke Ini memang jalan ini akses untuk menuju ke pantai ya, Pak ya? Iya, untuk keliling ini aja trail untuk trek keliling. untuk keliling di Sampai ke Gardu Pandang, bukan? Iya, gardu pandangnya udah hancur tapi sisanya masih ada. Ngoten. Nah, kenapa saya bilang mistis? Karena pernah ada kejadian ya heboh gitu, Pak Adi ya. Iya. Kejadian heboh, warga bersama turis itu melihat Penampakan sosok penampakan itu. Sosok apa sih, Pak Adi sebenarnya? yang menyeramkan gitu, Pak. Katanya manusia raksasa gitu, Iya. tinggi besar. Iya. Dan Kata turisnya ya. kata turisnya ya? Iya. Turisnya menceritakan ada berapa orang saksi itu waktu itu, Pak Adi? Kalau turisnya ada 9. Yang melihat 7 orang. Oh, enggak, yang melihat hampir semua melihat itu. Semua melihat? Iya. Jadi mereka ada penampakan itu malam tuh, belum terlalu malam lah, jam 9. Mereka itu malam hari ya, Pak Adi? Malam hari. Dia tuh tamu surfing sebenarnya. Ke Tiger Track sana. Dia dulu itu kan di camping ground depan warung itu. Tapi karena banyak tendanya nggak di sini ada gardu pandang atau rumah kosong gardu pandang lah, kayak gazebo besar itu. Mereka tidur di sini. Tidur ya? Iya, ya? malam. Camping ya? Iya, kayak camping gitu. Tahu-tahu jam 9 itu seperti ada penampakan. Kaget semua, akhirnya lari itu. Bule-bule itu lari gitu loh. Sekilas langsung lari, Pak ya? Jadi lari kembali ke warung. Ditanya terus mereka cerita ada penampakan begitu dan mereka takut. Itu penampakannya di tengah laut kah? Enggak, di gardu. Oh, di gardunya? Di gardu pandang tempat mereka tidur itu. Masya Allah. Nah, ini jembatan apa, Pak? Ya, ini jembatan untuk pengunjung kalau mau nelusur hutan ya, trail. Saya pernah melihat jembatan ini kalau nggak salah ya mungkin di kanal YouTube ya. Ya. Ada sejarahnya, Pak? Oh, enggak. Ada ya? Enggak, ini sesuatu yang dibangun oleh pemerintah, Pak, Taman Nasional Alas Purwo memudahkan para peziarah, akses para wisatawan, wisata alam untuk jalan-jalan di sekitaran Parangireng. Ini parangnya belum kelihatan kan? Karang hitamnya itu kan belum kelihatan. Dan ini harus merunduk karena bambunya roboh. Dulu ke Gua Istana juga begini, Mas. Oh, berapa sih? Iya. Bawah-bawah gitu? Iya. Bambu yang ngambruk? Iya, 2 jam. Enak banget ya, Pak ya, jalannya? Ya, sekarang udah ada trailnya begini. Ada jalan setapaknya lah. Ini berarti akses satu-satunya menuju ke ini. Parangireng? Iya. Enggak, Parangirengnya kita jauh lagi kan, kita di atasnya Parang. Kita di atasnya Parang ya? Iya, di atas karangnya. Oke. Harus merunduk ya. Ini Pak Adi ini luar biasa loh, teman. Usia berapa, Pak, jenengan, Pak? Saya udah 64. 64 tapi luar biasa. Saya ini dulu adalah ini pondasinya kan ada ini. Pondasinya gardu pandang itu ada ini. Iya, bekasnya. Nah, sekarang itu sudah ambruk. Dibongkar. Dibongkar ya, Pak ya? Karena
ada pelapukan juga, ada karat apa? Paku-pakunya berkarat. Nah ini kalau kita lihat Parangireng ini batu karangnya udah nggak kelihatan karena laut pasang. Oh, yang dimaksud Parangireng. Kalau gua Parangireng di sana, Sunan Parangireng ya 1 kilo lagi. View-nya bukan main, luar biasa. Masya Allah, seperti ini. Alas Purwo ini. Nah, jadi Alas Purwo itu sebelah selatannya atau baratnya nih Pak? Ini sana ke utara, barat itu sana. Berarti sebelah baratnya ini laut selatan ya Pak ya? Iya, laut selatan. Laut selatan. Nah, itu yang kelihatan dari sini gunung apa itu? Itu Gerajakan itu. Hah? Gerajakan. Gerajakan itu Bun? Gerajakan itu Teluk. Teluk? Iya. Kayak gunung gitu? Iya. Itu ada penghuni? Ada desa itu. Ada pelabuhan nelayan, ada PPI-nya. Ya. Loh ini sudah, loh. Ini bawah ini udah laut. Ini memang boleh pengunjung ke sini? Bahaya kan? Bahaya ini. Nah, seperti ini. Bukan main, spektakuler pemandangannya bukan main. Karang-karangnya karena saking jernihnya kelihatan tuh Pak? Iya, kelihatan hitam tuh. Yang di sana itu memang batu karang ya? Batu karang mati. Kalau orang geologi katakan itu lava dari Gunung Purba. Oh, yang jenengan sampaikan? Ya, letusan Gunung Purba. Oh, itu kan ada karang juga. Nah ini, coba saya sedikit sepil. Tadi Pak Adi di belakang layar menceritakan bahwa terbentuknya pantai Pancur ya. Ya. Itu adalah lava dari letusan dari Gunung Purba. Gunung Purba kalau Parangirengnya. Parangirengnya. Ya. Kan agak situ ya Pak ya. Parangirengnya. Itu tuh kelihatan tuh. Oh, dari sini kelihatan ya Pak ya? Ini kan juga Parangireng ini. Awas, hati-hati. Iya. Oh, ini kan karang kita. Ini kalau surut karang besar sampai ini jorok ke tengah sana. Jadi kelihatan hitam ya, memang hitam ya. Yang seharusnya kan putih Pak ya? Iya. Batu karang kan putih. Hitam itu kan apa ya? Kayak batu andesit gitu loh. Kayak batu andesit lain. Kalau yang putih itu 9 kilo dari sini atau 10 kilo. Mana Pak? Itu ombak pelengkung, ombak saking besarnya kelihatan dari sini. Yang putih sana itu? Iya, ujung itu 10 kilo. Itu ombak pelengkung yang sangat terkenal itu. Jadi pantai Pelengkung. Ya, itu kan towernya kelihatan. Tower jauh ya Pak ya ternyata ya. 10 kilo. Makanya ketika naik armada itu 250.000. Iya, PP. Pulang pergi ya. Wah, itu enak itu daripada mobil kita rusak. Ya sangat imbang dengan jauhnya lah Pak. Betul. Dan di sana luar biasa itu apa pemandangannya kan. Pemandangan dan jalannya juga enggak jalan aspal loh. Jalannya jangan makadam. Makadam. Jadi teman-teman di sini dulu tuh merupakan gardu pandang gitu, tempat untuk melihat ru'yah. Ya, hilal. Ya, hilal yang ternyata di sini juga ada kalau sore itu menjadi apa ya, ikonnya Pantai Pancur itu ada sunset. Sunset. Kalau orang-orang foto sunset nggak sampai ke sini, di sana di bawah sana, di bawah Sendang tadi. Oh, daerah sana. Di sana ya, nggak sampai ke sini ya. Ya. Dan kalau di sini juga bagus. Oh, lebih bagus. Tapi karena gardu pandangnya udah rusak. Ya. Karena rusak itu karena bahaya juga mungkin ya. Mana? Ini kan dibongkar bukan rusak, dibongkar oleh pihak Taman Nasional karena berbahaya juga karena ini tebing yang curam. Bisa membahayakan nih, mengancam jiwa manusia. Yang tadi yang katanya turis yang berlarian itu di sini juga? Di sini, dia tepatnya di sini, dia bermalam di sini. Ada penampakan lari dia ke warung. Penampakannya itu muncul di sini gitu? Iya, muncul di sini. Dia nggak mau kemah tapi tidur di gardu pandang ini Mas. Oh, campnya di sini. Iya, ini pondasinya masih ada. Jadi manusia raksasa tapi itu gaib Pak ya? Iya, gaib. Gaib banget ya. Ini kan dulu gardu pandang rumah kayu ini. Jadi ini tinggal apa namanya pondasinya. Tinggal pondasinya. Yang sudah dibongkar. Nah, tempat ini pernah ada tragedi heboh gitu ya. Ada manusia raksasa tinggi besar itu. Iya. Yang membuat para wisatawan berlarian. Ini kita kemana ini? Karena keluar ya. Kita sini ya. Iya, berobos lagi. Awas. Ya, ini bambu duri nih. Lagi ya Pak ya. Pring gesing nih. Oh, ini ada duri ya. Jenis ori lah, tapi kecil kan. Iya. Namanya gesing kalau orang sini. Gesing. Iya. Pohon berduri asli tadi Pak. Nah ini tapaknya kan ke arahnya ya. Masih ada ini. Ke arah gardunya Pak. Iya. Ini Alas Purwo teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi siapa yang meragukan Alas Purwo.
silakan komen ya. Kalau penasaran bisa. Atau siapa yang oh ini Bapak ini bikin-bikin ya silakan aja lah berkomen. Silakan komen. Nanti, di sini diantar malam hari. Atau ya, saya jawab sebisa saya, setahu saya. Kalau saya cerita kan tidak ngoyo-woro, cerita yang saya tahu aja. Ya. Dan itu banyak saksi loh ya Pak ya. Iya. Manusia raksasa yang tiba-tiba muncul dari ilalang gitu ya mungkin dulu ya. Enggak, dulu apa bersih, ini bersih ya? nih. Waktu ada gardu pandang ini bersih. Sering digunakan untuk ngecamp Pak. Ya, bukan untuk melihat bulan, pondok pesantren praktek melihat hilal itu, atau perguruan tinggi agama ada yang apa melihat ini loh apa rukyat itu. Ya. Belajarnya di sini. Belajar iya gitu praktiknya ya? Di sini dulu. Belajarnya di sini. Iya, pondok-pondok pesantren itu banyak. Ya. Oh gitu, untuk itu juga KKN juga mungkin. Ya, pernah ya? Oh, kalau KKN enggak, kalau sini biasanya orang magang. Magang ya, orang-orang kehutanan. KKN nggak pernah sini Pak? Nggak, KKN selalu di desa. Bagus banget kalau ke sini. Ini bekas apa Pak sebelah kiri ini Pak? Nah ini dulu Padepokan atau Paseban, punyaan perguruan Sastro Jendro Hayuningrat yang disetujui oleh Bapak Daniel Om Dan. Dia sudah almarhum, sehingga terurus Pak. Tidak ada yang melanjutkan, bukan tidak terurus. Tidak ada yang melanjutkan. Ini roboh ini karena bencana. Bencana Pak? Bencana angin puting beliung. Ya. Nggak ada penghuninya ya, hanya sekian bulan sekali. Ya. Ini dulu indah, karena ya dindingnya kayu, yang enggak polos itu, dari kayu yang udah di open gitu. Nah sayang sekali tiang-tiangnya dari kayu kelapa yang utuh. Iya itu. Kayu kelapa itu di bawahnya, di luarnya utuh, dalamnya dimakan rayap. Iya. Ambruk akhirnya. Ambruk ini. Sayang sekali. Ini adalah kalau sekarang membangun ini ratusan juta. Ratusan juta. Iya. Besarnya enggak. Jadi jalan parkirnya juga masih ada. Pagarnya ini ya, pagarnya. Enggak, ini teras itu. Ini Pak, teras. Sana dapur. Sana dapur. Kanan yang ini kan pagar ini. Ini. Nah, ini pagar ya. Pagarnya ya. Pagarnya udah roboh juga. Kalau ini jalan keluar, kita kembali ke oh iya, ini yang keluar. Luar biasa teman-teman ya. Jadi dari tempat yang kita spill, yang di setiap titik Alas Purwo ini masih auranya sangat luar biasa lah. Kalau saya bisa nyoba sini malam hari gitu Pak Adi. Tapi kalau ke sini saya malam hari nggak mau ya, nggak sore aja nggak mau ya. Nggak berani jalan. Ya lebih baik saya ngantar ke gua. Oh, paling kuat banget Pak ya. Kuat banget orangnya di situ. Saya nggak bisa cerita lah, itu pengalaman pribadi. Tapi kalau saya malam suruh ngantar nyerah ya. Tadi malam ada tamu. Cuman Anda orang Jakarta, saya angkat tangan. Enggak lah. Waktu yang itu Jakarta itu ya? Iya. Angkat tangan saya nggak mau. Diajak saya angkat tangan. Nggak mau. Malah kalau gua jam gua malam jam 1 malam oke. Padahal lebih jauh ke gua. Iya. Tapi kalau sini sekilas kalau kita lihat di mata telanjang ya, itu memang seperti ilalang Pak ya. Iya. Semak ilalang gitu loh. Iya. Tapi di sisi lain kalau jangan tanya. Nah itu nggak bisa cerita. Kalau ke sini saya sudah ampun pokoknya Pak Adi. Padahal sesepuh sini juga Pak Mangku, tapi saya 2002 punya kedai di sini camp dulu, mulai 2002. Tapi di aktivitas saya dari 87. Dari 87 Pak ya? Iya, dari pemuda konservasi, kemah pemuda, jadi panitia macam-macam di Alas Purwo ini. Seluk beluk dari hutan atau Alas Purwo ini tahu banget titik-titik mana yang harus di workshop masalah konservasi, di rumah macam-macam yang itu. Iya. Jadi pengalaman saya selama ada di Alas Purwo luar biasa. Dan di sana itu parkir mobil petugas dan juga sebagian motor pengunjung di situ atau wisatawan atau juga peziarah. Sebelah kirinya nih kantin yang Pak Adi juga punya kantin di situ. Yang dulu kantinnya itu sendiri, warung sendiri. Sekarang warung punya sendiri. Sekarang sudah permanen buatan pemerintah gitu ya. Iya, kita numpang. Kita aset pemerintah ya, yang harus kita jaga ya.
Dan tidak sendiri, banyak temennya. Banyak temennya gitu, banyak pesaingnya. Banyak pesaingnya. Persaingan akan memunculkan atau menimbulkan profesionalisme. Iya, kita lebih dituntut untuk lebih profesional. Ya, jangan takut bersaing. Apa yang perlu kita sajikan untuk pelanggan gitu ya, seperti apa? Ya kita, yang penting itu relationship. Ya, relationship. Kita membangun pertemanan, relasi. Loyalitasnya juga ya. harus. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang mau kita review di sebuah tempat yang dimana dulu tempat itu adalah merupakan sebuah panggung atau untuk pantau gitu ya, untuk hilal gitu waktu Ramadan, yang dimana tempat itu juga sampai sekarang masih sangat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.